Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Mas Agil Rian Saputra, Gumbolo Pati. Wow, ini adalah kisah lanjutan dari Bedong Mait kemarin ya teman-teman ya, yang pastinya seru banget nih. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Sebelum 100 hari, kematian Bagajul, Gumbolo mati. Semarang, Jawa Tengah, sekitaran tahun 1975. Di kediaman Pak Dirja, di sebuah kampung yang berada di tengah perkotaan, hari ini terhitung sudah 2 pekan sejak berakhirnya gugat lelembut di desa Turi tempo lalu, yang mana itu berarti sudah selama 2 pekan pula Pak Dirja menyimpan kain rombeng itu. Awalnya, semua berjalan normal seperti hari-hari sebelumnya. Bahkan terhitung sampai hari ini, tak ada sedikit pun keanehan atau kejadian ganjil yang terjadi pasca keputusannya itu. Hal ini tentu semakin melegitimasi pikirannya yang modern bahwa menurutnya semua ini memang hanyalah omong kosong belaka. Namun ternyata ketenangan itu tak bisa bertahan lama. Karena setelah lebih kurangnya 2 pekan ini, ia merasa biasa saja, bahkan bisa dikatakan hampir melupakannya. Mendiang Bagajul pun mulai kerap mendatanginya di dalam mimpi. Dan anehnya, berkali-kali mimpi itu selalu sama dengan pemandangan, adegan, detail, dan tempat yang juga tak pernah berubah. Begitu pula dengan pesan Bagajul di dalam mimpinya itu, yang mana mendiang selalu mengulang dan mengulang lagi satu kalimat yang sama, yaitu, "Dirja Wibowo anakku, Bapak sudah gagal menyelamatkanmu. Sekarang selamatkanlah dirimu sendiri." Begitulah sekira kalimat singkat dari mendiang Bagajul yang berulang-ulang kali disampaikan lewat mimpi anaknya itu. Pada mulanya, Pak Dirja memang sempat tak peduli dan mengabaikan hal itu. Namun, setelah beberapa waktu berjalan dan mimpi itu terus saja berulang, Pak Dirja pun akhirnya mulai merasa resah dengan pesan mendiang ayahnya yang telah berkali-kali datang di mimpinya itu. Tepat di hari ini, sudah 38 hari sepeninggal Bagajul ayahnya, yang mana artinya 2 hari lagi Pak Dirja akan kembali ke desa Turi dalam rangka acara doa 40 hari untuk mendiang ayahnya itu. Sore ini, di teras depan rumah Pak Dirja, tampak ia yang baru saja mandi seusai pulang dari bekerja, tengah duduk-duduk melamun di teras depan rumahnya. Cukup terlihat jelas dalam lamunannya di sore itu bahwa tak bisa Pak Dirja pungkiri lagi tentang pikirannya yang saat ini semakin berkutat pada mimpi itu. Bahkan semalam itu juga kembali terulang, membuatnya kini merasa perlu untuk mencari bantuan kepada orang lain. Hingga setelah beberapa saat ia berpikir, terbesitlah di pikirannya saat itu satu nama seorang agamawan yang kebetulan berada dalam satu lingkungan tempat tinggalnya
dia adalah Pak Suwoto, tetangganya sendiri yang memang cukup dikenal sebagai seorang perukiah. Oh iya ya, Pak Suwoto kan suka ngurukiah orang. Sepertinya nanti saya harus ke sana untuk menanyakan barang itu. Gumam Pak Dirja yang baru saja teringat kalau ada seorang perukiah di sekitaran tempat tinggalnya itu. Entah sudah mulai percaya ataupun masih tidak percaya, sebagai pribadi yang konservatif dalam beragama, ruqyah ini tentu adalah cara yang sefaham dan ia kehendaki. Hingga tanpa berpikir lagi, di hari itu juga, sekira sehabis sholat Isya, Pak Dirja pun bergegas sowan ke kediaman Pak Suwoto sembari membawa bedong mayit itu. Pak Dirja disambut dengan baik oleh Pak Suwoto, dan seperti selayaknya tamu, mereka juga terlihat sejenak berbasa-basi sampai hingga beberapa saat setelah itu, Pak Dirja pun mulai menyampaikan maksud dari kedatangannya. Begini Pak Woto, saya ini mau minta tolong sama panjenengan, ucap Pak Dirja sembari mengeluarkan sebuah kotak kayu berukuran sedang yang dipaku mati. Loh, apa ini mas? Tanggap Pak Woto yang segera mengambil dan mengamati kotak kayu itu. Itu pusaka turun-temurun dari keluarga saya Pak. Saya ini hanya mau memastikan apakah benda itu benar-benar ada isinya, jawab Pak Dirja yang kembali ditanggapi oleh Pak Woto. Di dalam sini ya? Wujudnya apa kalau boleh saya tahu? Kata Pak Woto seraya menaikkan alisnya. Bedong mayit Pak. Katanya sih sudah diwariskan turun-temurun dari buyut-buyut saya. Apakah benar itu ada isinya? Kalau memang iya, saya ingin meminta tolong panjenengan untuk memusnahkan barang itu, jelas Pak Dirja yang seketika membuat ekspresi Pak Suwoto agak berubah. Hah? Tanggap Pak Woto setelah itu yang segera Pak Dirja timpali dengan mengulang pertanyaannya. Terus pun di Pak Woto, apa benar ada isinya? Ucap Pak Dirja yang setelah itu dijawab oleh Pak Suwoto sembari menganggukkan kepalanya. Ada mas, masih ada, jawabnya. Kalau begitu, saya minta tolong ya Pak, untuk memusnahkan benda itu, jawab Pak Dirja. Tak butuh waktu lama bagi Pak Woto untuk mengiyakan permintaan itu, yang mana hal itu tentunya segera membuat Pak Dirja merasa sedikit lega. Ya, soal gampang itu mas, kata Pak Woto mengiyakan. Akhirnya, tanggap Pak Dirja yang setelah itu mulai menceritakan semuanya. Dari ayahnya yang baru saja meninggal, wasiatnya yang tak ia jalankan, hingga teror lembut di desa kelahirannya, Desa Turi, yang sampai detik ini sebenarnya masih agak ia ragukan kebenarannya. Pak Dirja juga masih terlihat kesal saat menceritakan tentang para sesepuh di kampungnya yang tempo hari sempat berencana untuk membongkar lagi makam ayahnya. Terlepas dengan ketidaktahuan tujuan mereka kemarin, yang jelas menurut saya, membongkar lagi makam bapak saya itu adalah sebuah penghinaan, kata Pak Dirja yang setelah itu juga berkata tentang dia yang sudah beberapa hari ini didatangi oleh mendiang ayahnya di dalam mimpi. Sudah beberapa hari ini, almarhum bapak selalu mendatangi saya dalam mimpi. Dan hal itulah yang membuat saya merasa untuk datang kemari meminta petunjuk dengan panjenengan, tambah Pak Dirja yang juga menceritakan tentang mimpinya walau tak menjabarkannya terlalu detail. Oh, begitu ya mas. Apakah sudah lewat 40 hari bapak panjenengan meninggal? Tanya Pak Suwoto. Oh belum pak, masih 2 hari lagi. Bagaimana memang? Tanggap Pak Dirja. Oh ya sudah, kita lakukan saja setelah 40 hari ya mas. Sepertinya akan lebih elok seperti itu, tukas Pak Suwoto. Kedua orang itu pun lanjut berbincang dengan Pak Dirja
yang lebih banyak menceritakan latar belakang akan dirinya. Maklum, di sini ia adalah pendatang yang baru menetap kurang dari 3 tahun. Saya ini duda, Pak. Istri saya sudah meninggal sejak anak saya masih kecil. Jelas Pak Dirja tiba-tiba di tengah ceritanya yang tentu membuat pembicaraan menjadi semakin dalam dan menarik. Walah, jadi panjenengan ini punya anak tuh di kampung. Kenapa ndak diboyong ke sini saja? Tangga Pak Woto yang mulai semakin akrab. Iya Pak, saya itu punya anak satu di kampung. Ya memang, rencananya setelah ini saya akan membawanya ke sini. Kasihan kalau di sana sendirian, kata Pak Dirja. Obrolan akrab itu pun terus berlanjut dan berlarut dengan Pak Suwoto yang mulai mencoba menggali lebih dalam tentang sejarah kain rombeng yang menurut Pak Dirja sudah diwariskan turun-temurun dari buyut-buyutnya itu. Wah, bagi saya ini cukup ngeri sekaligus menarik, Mas. Kasus langka. Kalau benar ini adalah bedong dari jenazah yang sudah dikafan dan dikuburkan, saya sangat penasaran bagaimana cara mengambilnya. Mohon maaf, nauzubillah. Orang-orang zaman dulu memang nekat, ucap Pak Suwoto. Ya begitulah. Meskipun bapak saya itu kan agak kejawen ke Pak, tapi dari kecil saya ini disekolahkan di pesantren loh. Hasilnya sekarang ini, saya dan bapak sering banyak ketidakcocokan dalam hal itu. Contohnya, semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa bapak, kata Pak Dirja yang langsung ditanggapi oleh Pak Woto dengan bijak. Ya malah bagus Thomas. Kalau menurut pandangan saya, dari apa yang telah panjenengan ceritakan, bapak panjenengan itu cuma terpaksa menjadi pewaris. Dengan barang ini, beliau hanya menghargai saja amanah dari leluhur. Itu semua terbukti dalam wasiat itu, di mana almarhum lebih menginginkan benda itu dikubur bersama dirinya daripada harus memberikannya pada panjenengan. Jelas Pak Woto yang langsung membuatnya mengangguk-anggukan kepalanya. Benar juga nggih Pak, jawab Pak Dirja yang kembali ditimpali oleh Pak Woto. Tapi keputusan panjenengan untuk tidak mengizinkan pembongkaran makam itu menurut saya juga sudah benar. Karena kalau saya berada di posisi yang sama dengan panjenengan, saya tentu juga akan melakukan hal yang sama, kata Pak Suwoto. Amit sewu, nanti barang itu mau diapakan ya Pak? Apa dilarung ke laut atau bagaimana Pak Woto? Kata Pak Dirja yang tiba-tiba saja menanyakan hal itu dan segera dijawab oleh Pak Woto dengan singkat. Dibakar Mas. Kalau cara saya biasanya dibakar, tegas Pak Suwoto. Tak terasa, sudah hampir 2 jam lamanya mereka berbincang, hingga Pak Dirja yang merasa telah cukup tercerahkan pun mencoba untuk berpamitan. Ya sudah Pak Woto, berhubung sudah malam, saya tak pulang dulu. Oh ya, untuk barang itu saya titipkan di sini dulu atau bagaimana nggih? Tanya Pak Dirja seraya mengusap pahanya dan beranjak bangkit dari tempat duduknya. Ya Mas, kok buru-buru? Ndak ngobrol-ngobrol dulu, tanggap Pak Suwoto yang berbasa-basi, dan setelah itu kembali berkata kepada Pak Dirja agar membawa pulang dulu saja bedong mayit yang berada di dalam kotak kayu itu. Dibawa pulang saja dulu Mas, saya tidak terbiasa menyimpan benda-benda seperti ini di dalam rumah saya. Tidak apa-apa, nanti bawa lagi ke sini sehari setelah jenengan pulang dari acara 40 hariannya Bapak sampean. Jelas Pak Suwoto sembari mengeluarkan tasbih dari sakunya dan melingkarkannya ke kotak kayu itu. Ini Mas, pokoknya tenang saja, tidak usah khawatir. Besok kita doakan dan bakar sama-sama, tambah Pak Suwoto dengan sedikit menyentak sembari menyerahkan kembali kotak kayu yang berisikan bedong mayit itu kepada Pak Dirja. Pak Dirja kembali pulang
dengan sedikit kelegaan di hatinya dan menyimpan kembali kotak yang sekarang telah ditemali oleh tasbih Pawoto itu ke dalam lemari pakaiannya. Sebenarnya itu semua bisa dibuat mudah. Hanya manusia saja yang suka mempersulit. Batinnya sembari sedikit tersenyum. Hari berlalu tanpa kedatangan Bagajul dalam mimpinya lagi. Pak Dirja mulai semakin mantap dan yakin bahwa ia tidak salah meminta tolong dengan Pak Woto, si perukiah yang kebetulan adalah tetangganya sendiri itu. Hingga singkatnya, tibalah hari di mana ia sudah berada di desa Turi untuk mengurus acara doa talil 40 hari mendiang ayahnya itu. Semua berjalan wajar dan lancar sampai acara itu selesai. Tidak ketinggalan pula Mbah Jayus, Mbah Roso dan Mbah Mangun yang tentunya juga ikut dalam acara doa itu. Tak lama setelah acara itu usai, satu persatu warga dan tetangga pun mulai berpamitan, diuntap atau disambut oleh Darwis dan Pak Dirja yang berdiri di depan pintu sembari berterima kasih dan memberikan berkat kepada para warga yang telah ikut mendoakan Bagajul itu. Bersama dengan itu, terlihat kini Mbah Jayus, Mbah Mangun dan Mbah Roso yang sepertinya tak mau buru-buru beranjak. Saat itu, mereka tampak masih duduk-duduk lesehan di teras seakan menunggu momen anak dan cucu mendiang Bagajul yang tengah menghantar kepulangan para warga itu sampai selesai. Tepat setelah semua warga telah benar-benar pulang, Pak Dirja dan Darwis pun kini tampak duduk bersama dengan ketiga sesepuh itu. Obrolan awal pun dimulai dengan selayaknya oleh Pak Dirja, seperti berbasa-basi menanyakan kabar ataupun kesehatan. "Piye, kamu aman toh? Tidak ada yang aneh-aneh?" bukan membangun setelah beberapa saat saling berbasa-basi. Aman kok Pak, alhamdulillah tidak ada kejadian aneh. Barang itu juga masih saya simpan di rumah, jawab Pak Dirja dengan sedikit gugup. Syukur kalau begitu, tanggap Pak Mangun yang kini disusul oleh pertanyaan dari Mbak Roso. "Oh iya, kamu sudah menemukan orangnya?" tanya Mbak Roso yang intinya menanyakan kepada Pak Dirja apakah dia sudah menemukan orang yang bisa memusnahkan kain rombeng itu. "Wah, sudah Pak Roso. Saya sudah bertemu dengan perukiah. Kebetulan beliau juga tetangga saya di kota. Dia sanggup dan rencananya akan membakar benda itu bersama saya. Ya paling tidak besok," jawab Pak Dirja. Mendengar jawaban itu, para sesepuh tampak lega dan turut senang. Mereka sangat berharap kalau anak mendiang temannya itu bisa segera menuntaskan semua ini. Akan tetapi, di antara kelegaan itu, ada satu pertanyaan yang tiba-tiba membuat Pak Dirja sedikit merasa dongkol, yaitu dari Mbak Roso yang berkata, "Semoga saja orang itu mampu, Le. Soalnya, menurut penglihatan istri saya, Mbak Gendis, waktumu untuk memusnahkan hanya 100 hari. Dan kalau kita hitung dari sekarang, masih tersisa 60 hari. Pesan kami, seandainya ini loh, orang itu tidak mampu, kamu harus buru-buru mencari orang lain. Jangan sampai kehabisan waktu. Karena kalau kamu melebihi 100 hari, kamu akan menjadi tuan dan inang dari bedong mayit itu secara paksa," jelas Mbak Roso yang seketika membuat ekspresi Pak Dirja berubah. Kata-kata Mbak Roso membuat Pak Dirja merasa dongkol dan mendadak malas menanggapi hal itu. "Lah, dasar orang-orang berlebihan," batinnya yang tentu tak berani untuk mengungkapkannya secara langsung. Pak Dirja hanya bisa menarik nafasnya. Untungnya ia segera sadar
bahwa ada adab kesopanan yang tetap harus ia jaga. Hingga Pak Dirja pun mulai mencoba untuk menjawab perkataan itu. Bisa kok Pak Roso, melihat mimik wajah beliau, Pak Suwoto itu kemarin dan keterkenalannya lainnya di wilayah saya cukup yakin kalau dia bisa mengatasi hal ini. Jelas Dirja dengan lembut, yang setelah itu justru dikuatkan oleh Mbak Jayus. Oh, saya yakin bisa. Melihat caranya yang nanti akan membakar benda itu, sepertinya itu adalah cara yang kemungkinan besar sesuai. Timpal Mbak Jayus sembari menatap Mbak Roso dan Mbak Mangun, yang mana ternyata beberapa hari yang lalu ketiga sesepuh desa Turi itu baru saja memusnahkan tali mayit yang pada saat gugat lelembut tempo lalu sempat dikuburkan di 3 titik di desa ini. Wes, pokoknya doa yang terbaik buat kamu, Jo. Kami ini adalah teman bapakmu dari kecil dan pastinya kami akan selalu eman dengan kalian. Tambah Mbak Mangun teruntuk Pak Dirja dan Darwi saat itu. Perbincangan pun berlanjut dengan topik lain yang tak lagi menyoal tentang hal itu sampai tak terasa menit demi menit berlalu perlahan mengantar mereka menuju larut. Hingga sekitar pukul 11 malam, Mbah Roso, Mbah Mangun dan Mbak Jayus pun berpamitan pulang. Sudah malam ini, sebaiknya kita pulang. Kasihan Dirja, besok pagi-pagi kan harus kembali lagi ke kota, ucap Mbah Roso seraya menguap kantuk yang mana langsung ditimpali oleh Pak Dirja. Walah, Bok nanti dulu toh, jarang-jarang kan saya ketemu sama panjenengan semua. Masih sore kok ini, ucap Pak Dirja yang sesungguhnya hanyalah basa-basi belaka. Sudah malam, saya besok pagi juga harus ke kebun, kata Mbak Mangun sembari bangkit dari silanya. Pada akhirnya, ketiga sesepuh itu pun beranjak pulang dengan memberi pesan wajar kepada Pak Dirja agar besok diberikan keselamatan dalam kepulangannya kembali ke kota lagi. Pak Dirja dan Darwis masuk ke dalam. Beberapa saat setelah para sesepuh berjalan jauh meninggalkan rumahnya. Sebelum beristirahat, terjadi sedikit perbincangan di antara Pak Dirja dan Darwis di ruang tamu, yang mana di sini sebagai seorang ayah, Pak Darwis menanyakan perihal kesanggupan anaknya itu untuk turut tinggal di kota bersamanya. Gimana, Dar? Jadi kan ikut Bapak? Tidak langsung besok, Bapak carikan kerjaan dulu. Nanti kalau sudah dapat, kamu langsung Bapak jemput ya. Mau kan? Terus terang, Bapak itu tidak tega kalau kamu di sini sendirian, kata Pak Dirja pada anaknya itu. Oke Pak, Darwis manut Bapak aja. Tapi rumah ini siapa yang ngurus ya Pak, kalau nanti kita semua tinggal di kota, tanggap Darwis. Alah, gampang itu. Alhamdulillah, Bapak kan sekarang sudah bisa menyisihkan sedikit uang. Nanti kita bayar orang saja buat ngurus rumah ini. Yang penting kita jangan sampai menjualnya, soalnya ini buat rumahmu kelak kalau sudah punya istri, kata Pak Dirja yang dibalas anggukan kepala dari Darwis. Malam itu pun berlalu dengan sewajarnya hingga pagi pun menjelang. Terlihat Pak Dirja yang saat itu telah bersiap untuk kembali ke kota. Bapak berangkat dulu ya, Le. Kamu baik-baik di sini. Kalau misal besok uangmu habis, matur saja ke Pak Carik. Nanti Bapak kirim lewat pos ya, kata Pak Dirja pagi itu seraya dicium tangannya oleh Darwis. Pak Dirja pun berangkat dengan naik angkot dari depan gapura desa Turi menuju ke terminal dan segera berlanjut dengan bus untuk menuju Semarang. Pagi itu, bus yang Pak Dirja tumpangi cukup sepi. Ia duduk di kursi tengah bersampingan dengan pria yang sangat aneh. Umurnya 50 tahunan, rambutnya klimis dengan setelan kemeja putih yang penuh bintik-bintik jamur, dan yang menurutnya sangat mengganggu adalah
bau minyak wanginya yang serupa dengan bau minyak mayat. Matanya menatap kosong ke arah sandaran kursi di depannya sembari terus tersenyum tak pada siapa. Awalnya, orang itu hanya diam. Di hampir 1 jam bus itu telah berjalan, namun tiba-tiba pria misterius itu mengejutkan Pak Dirja dengan satu tepukan pundak dan sebuah ucapan. Sebelum ia turun di sebuah halte kecil, tepatnya di dekat perbatasan antara kota Semarang dan Temanggung, orang itu berkata kepada Pak Dirja dengan kalimat singkat, "Seng kudune membakar, malah dadi terbakar. Sudah, cepat cari yang lain," ucap pria misterius itu tiba-tiba kepada Pak Dirja sembari tersenyum tipis dan setelah itu beranjak turun dari bus. Mendengar itu, Pak Dirja hanya terdiam menatap dengan dahi yang mengernyit. Bahkan setelah orang itu turun dan bus mulai kembali berjalan, otaknya masih belum bisa memahami kalimat itu. Apa-apaan sih? Batin Pak Dirja menggelengkan kepalanya, yang mana tak lama setelah itu Pak Kernet dari bus yang ia tumpangi itu pun menyela dari jauh. "Ngomong apa itu, Mas?" tanya Pak Kernet sembari tersenyum dari pintu belakang bus itu. "Gak tahu itu," tanggap Pak Dirja menoleh dan juga turut tersenyum sembari menggelengkan kepalanya. "Orang agak ndak waras itu, Mas, dan kebetulan memang sering numpang," balas Pak Kernet yang membuat Pak Dirja menghela nafasnya. "Walah, pantes saja. Dari tadi memang agak aneh orang itu," timpal Pak Dirja lagi. Pak Dirja pun tak mau ambil pusing akan hal itu. Ia kini kembali memeluk erat tas ranselnya dan sedikit menyamankan posisi duduknya. Hingga singkatnya setelah sekira 1,5 jam kemudian, sampailah ia di terminal pemberhentian. Pak Dirja segera turun dan berjalan kaki menuju huniannya yang kebetulan memang tak begitu jauh dari terminal itu. Ia tampak sedikit terburu karena setelah meletakkan tasnya di rumah, ia harus segera berangkat kerja. Langkahnya semakin masuk di perkampungan menuju rumahnya itu, yang mana di sepanjang ia berjalan, perhatiannya sedikit tertuju akan jalanan yang ia tapaki yang tampak basah oleh jejak kecoklatan dari ban mobil. Hingga tak lama setelah itu, sebuah keadaan pun seketika ia kian mempercepat langkahnya, yang mana itu adalah sebuah mobil pemadam kebakaran yang melaju pelan dari arah berlawanan. "Ada kebakaran," ucap Pak Dirja yang setelah itu segera melangkah dengan sedikit berlari. Dan beberapa saat setelah itu, terjawablah semua ketika mulai tampak di mata Pak Dirja ramai kerumunan orang di depan sebuah rumah yang sudah tinggal arang, yang mana ternyata rumah yang sudah habis dimakan api itu adalah kediaman dari Pak Suwoto, si perukia yang tempo malam sempat ia datangi. Rumah Pak Suwoto benar-benar terbakar habis. Yang tersisa hanyalah kepulan-kepulan asap dari api yang sepertinya baru saja padam. Pak Dirja tentu segera bertanya kepada orang-orang tentang penyebab dari kebakaran itu, namun saat itu tak ada jawaban pasti, yang mana justru keterangan lain malah mengatakan bahwa Pak Suwoto dan istrinya dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar serius. Kejadian ini juga membuat Pak Dirja mengingat perkataan dari pria aneh yang ia jumpai di bus tadi, yang akhirnya setelah ia rangkai kembali dengan seksama, sekarang ia agaknya mulai faham dengan kata-kata itu yang lebih kurang menyatakan kalau orang yang harusnya membakar ini justru malah jadi terbakar. Sing kudune ngobong malah dadi kobong. Wes, gendang golek liyane.
Apakah pertanyaan dari pria gangguan jiwa di bus tadi ada hubungannya dengan semua ini? Hah, tidak mungkin. Batin Pak Dirja mencoba menyangkal ingatannya sendiri, walau di sisi lain tak bisa dipungkiri juga bahwasanya kata-kata dari pria aneh yang ia dengar beberapa jam yang lalu itu seperti kian terngiang jelas di dalam otaknya. Pak Dirja tentu kalut, akan tetapi keterangan jam di tangannya kembali mengingatkan kalau dia harus buru-buru pulang untuk meletakkan barang bawaannya dan segera berangkat lagi untuk bekerja. Menit pun berganti jam. Dengan perasaan Pak Dirja yang masih saja sama kalutnya, rasanya tak mudah untuk dijelaskan, tapi yang jelas apa yang ada di benaknya kini hanya ingin segera pulang dari tempat kerjanya. Wah, kalau begini keadaannya, rencananya bisa dipastikan gagal ini. Tapi tidak tahu juga ya, semoga tidak terjadi hal yang tak diinginkan pada Pak Woto, gumamnya seraya gelisah mengusap wajah. Hari itu, entah mengapa terasa lama dan panjang bagi Pak Dirja yang gelisah. Namun pada akhirnya sore pun menjelang juga. Pak Dirja yang masih kalut itu pulang dari tempat kerjanya dengan sedikit terburu. Seperti biasanya, Pak Dirja naik kendaraan umum, berhenti di terminal, dan setelah itu berlanjut dengan berjalan kaki. Tapi entah mengapa, sepertinya hari ini adalah hari yang cukup melelahkan untuknya. Itu terlihat dari langkahnya yang sudah gontai, namun tetap ia paksakan untuk bergegas. Pak Dirja sudah memasuki jalan di kampungnya. Akan tetapi, langkahnya terpaksa terhenti di depan balai bangunan rukun warga yang kala itu tampak ada beberapa orang tengah mendirikan tenda. Pak Dirja sebenarnya ingin buru-buru sampai di rumahnya, namun ia yang saat itu sudah terlanjur beradu mata dengan orang-orang pun malah disapa oleh mereka. "Pulang kerja, Mas Dir," ucap salah seorang dari mereka yang tentunya langsung dijawab oleh Pak Dirja dengan ramah. "Ini Mas, kok sore-sore ini?" tanggap Pak Dirja yang pada intinya menanyakan kenapa orang-orang itu mendirikan tenda di waktu sesore ini. Hingga salah satu dari mereka pun menjawab dengan jawaban yang ternyata adalah sebuah warta kematian. "Pak Woto sama istrinya meninggal, Mas Dir, karena kebakaran tadi pagi. Barusan ada polisi yang datang mengabarkan hal itu. Tapi kalau untuk jenazahnya masih diperiksa, katanya, dan akan dipulangkan besok, kalau tidak lusa," jelas orang-orang yang tengah mendirikan tenda di depan balai RW itu. "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun," ucap Pak Dirja mendengar warta kematian itu. Hari demi hari pun berlalu. Kala itu, menjelang sore, sepulang Pak Dirja dari tempat kerjanya, terlihat ia kini yang tengah duduk melamun di kursi balai yang terletak di halaman belakang huniannya. Sesekali, ia tampak mengibaskan ikar kemeja seragamnya karena merasa kegerahan. Sudah sesore ini, hawanya masih panas juga," keluhnya bersamaan dengan lamunan yang buyar. Tak terasa, memang sudah lewat 8 hari Pak Suwoto dan istrinya meninggal. Akan tetapi, sampai detik ini pikiran Pak Dirja masih saja bergelut tentang seputar tragedi kebakaran yang menimpa tetangganya itu. Entah mengapa, sejak musibah itu, Pak Dirja seperti mulai mengalami gangguan kecemasan. Ia merasa ada semacam dorongan yang seakan memaksa dirinya untuk terus-menerus berasumsi liar dan tak masuk akal akan penyebab sebenarnya dari terbakarnya rumah Pak Suwoto itu. Pikiran-pikiran itu terus saja menyerang, membuat benteng logika dan nalar Pak Dirja mulai merapuh. Sebenarnya, sebagai orang yang tadinya terbiasa berpikir logis, ia sangat berusaha untuk menampik pikiran itu,
Namun anehnya, semakin hari ia kian merasa tak berdaya untuk mengabaikan hal itu. Entah apa penyebabnya, ia pun tak tahu. Tapi yang jelas, dorongan yang entah dari mana datangnya itu sudah mulai mendominasi pikirannya. Apa ini ada hubungannya dengan kafan pembungkus jenazah itu ya? Terka Pak Dirja yang untuk kesekian kalinya segera ia tolak sendiri beberapa detik setelah itu. Hingga terdengarlah suara sholawat dari masjid yang kembali menyadarkannya untuk menyudahi lamun gelisahnya saat itu. Pak Dirja pun masuk, mengunci pintu dan segera bersiap untuk mandi. Oh iya, ini kan malam Jumat, batinnya sembari menyambar handuk yang tergantung dan langsung masuk ke kamar mandi. Memang sudah menjadi kebiasaan untuk Pak Dirja yang mana setiap hari Kamis malam Jumat ia selalu membaca Yasin. Hal itu sudah rutin ia lakukan sejak istri dan ibunya meninggal bertahun-tahun lalu dan bertahan sampai sekarang, di mana nama yang ia sebut tidak lagi hanya nama istri dan ibunya, tapi juga nama mendiang ayahnya, Mbah Gajul. Selesai mati, ia segera berganti dengan setelan ibadahnya, mengenakan baju koko, sarung, dan kopiah. Ia pun berjalan menuju pintu depan dan hendak keluar untuk sholat maghrib berjemaah di masjid. Akan tetapi, langkahnya sempat terhenti di ambang pintu di saat tiba-tiba ekor matanya seperti menangkap sekelebatan sesuatu yang lewat di belakangnya. Pak Dirja spontan membalikkan badannya, menoleh-noleh ke sekitar, dan setelah itu kembali berbalik lagi sembari menanamkan asumsi bahwa itu hanya perasaannya saja. Hanya perasaanku saja, batin Pak Dirja, bersamaan dengan suara iqomah yang segera membuatnya bergegas dan berlari keluar menuju masjid yang letaknya tak jauh dari rumahnya itu. Seusai sholat berjemaah di masjid, Pak Dirja pun kembali pulang ke huniannya, menghabiskan sebatang rokok, dan setelah itu segera masuk ke kamar untuk bersiap membaca Yasin. Tapi seperti yang telah diketahui, suasana hati Pak Dirja belakangan ini sedang tidak terlalu baik. Selain tragedi Pak Suwoto yang masih saja menjadi beban pikirannya, ada sebuah kegelisahan yang tak bisa dijelaskan, semacam pendaman rasa marah yang ia sendiri tidak tahu sebabnya dan dari mana asalnya. Tapi di tengah kekalutan itu, Pak Dirja tetap berusaha untuk melawan. Ia paksakan saja bibir dan matanya itu untuk membaca surah Yasin seperti biasanya, yang syukurnya pada akhirnya berhasil ia selesaikan juga. Shadaqallahul azim, ucapnya sembari mengusap wajah yang mana sekaligus menjadi penanda bahwa doa yang ia wabil khususkan untuk mendiang ibu, ayah, dan istrinya itu telah selesai. Setelah itu, Pak Dirja pun langsung bangkit berdiri dan segera mengambil posisi untuk menjalankan ibadah sholat isya, yang mana disinilah untuk kali pertama dalam hidupnya Pak Dirja akan merasakan sesuatu yang dahulu kerap ia anggap sebagai tahayul belaka itu. Awalnya ia memang tidak merasakan apapun. Bahkan di rokaat pertama Pak Dirja terlihat sangat khusyuk, tapi semuanya berubah di rokaat kedua, tepatnya dalam posisi ketika ia ruku, yang mana saat itu secara tiba-tiba saja Pak Dirja merasa seperti ada sesuatu yang hendak memanjat naik ke punggungnya. Pak Dirja terkejut bukan main. Ia pun langsung berlari keluar dari kamarnya, meninggalkan sholat yang tentunya belum selesai itu. Astagfirullah, sentak Pak Dirja yang berlari keluar sembari mengusap punggungnya sendiri. Dengan wajah panik, Pak Dirja keluar dari rumahnya.
ia pun memilih untuk duduk meringkuk di kursi teras dengan gestur tubuhnya yang menguncup takut. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ucapnya membisik sembari menutup mata dengan kedua tangannya. Di titik ini, Pak Dirja tak bisa membantah. Meski ia tak sempat melihat wujudnya, sesuatu yang tadi tiba-tiba saja merangkak naik ke atas punggungnya itu baginya terasa sangat nyata. Tak ada asumsi lain lagi saat itu. Dia meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa memang itulah yang tadi ia rasakan. Keadaan itu sempat bertahan cukup lama, namun beruntungnya setitik ketenangan pun muncul karena suara ketukan mangkok dari penjajah sekuteng yang kebetulan lewat di depan rumahnya. Pak Dirja sontak bangkit dari ringkuknya dan langsung memanggil pedagang sekuteng yang bergerobak pikul itu. Mas, mas, panggilnya dengan suara terbata-bata. Si penjual pun berhenti dan menghampiri Pak Dirja dengan semangat. "Oke mas," ucapnya seraya berjalan memasukkan gerobak pikulnya sampai ke pekarangan depan. "Satu pak, makan di sini saja," sambut Pak Dirja. "Oke," jawab si penjual sembari mengambil dan mengelap satu mangkoknya. Tak lama kemudian, sekuteng panas pun terhidang yang langsung disantap oleh Pak Dirja dengan pelan. Untuk beberapa saat, suasana menjadi hening tanpa pembicaraan. Yang terdengar hanyalah suara sendok bebek yang beradu dengan mangkok sekuteng yang tengah diseruput Pak Dirja. Sebenarnya, ada gelagat aneh dari si penjual sekuteng itu, yang mana sedari tadi dia yang tengah duduk di kursi kayu miliknya sendiri itu kerap menengok dan melihat ke arah dalam rumah Pak Dirja. Sebenarnya Pak Dirja menyadari mungkin saja si penjual itu telah melihat sesuatu di dalam huniannya, namun ketakutan yang masih tersisa membuat dirinya tidak ingin menanyakan itu lebih jauh. Akan tetapi ternyata itu di luar perkiraannya, karena justru bapak penjajah sekuteng itulah yang malah mengatakannya lebih dulu. "Itu temannya ndak nyekuteng sekalian mas?" tanya si penjual yang seketika membuat Pak Dirja berhenti mengunyah dan hampir tersedak kolang-kaling. "Jangan bercanda, saya ini tinggal di rumah sendiri," jawab Pak Dirja sembari meletakkan mangkoknya. Mendengar jawaban itu, bapak penjual sekuteng itu tampak terdiam untuk beberapa saat. Mereka kini saling menatap dan setelah itu, "Oh gitu Thomas," kata si penjual sekuteng yang seketika mengaburkan ketakutan Pak Dirja. "Gimana pak?" tanggap Pak Dirja yang mengerenyitkan dahinya karena heran sikap bapak penjual sekuteng itu. Ngapunten mas, saya kira orang. Soalnya saya tadi itu melihat bapak-bapak berdiri di situ," jawabnya sembari menunjuk ke arah dalam hunian Pak Dirja. Sini pak, duduk sini, temani saya dulu," panggil Pak Dirja dengan wajah takutnya, yang mana setelah mereka duduk bersama, Pak Dirja pun kembali berkata kepada si penjual, "Omset panjenengan semalam itu biasanya berapa?" tanya Pak Dirja. "Ya, kalau sepi paling 75 perak. Kalau rame sih bisa sampai 150 atau 200 mas. Kenapa memangnya? Sampean mau borong ya?" jawab si penjual yang langsung diiyakan oleh Pak Dirja. "Omset sampean ini malam saya tutup, tapi sampean tidak usah kemana-mana ya pak. Temani saya di sini," ucap Pak Dirja yang dijawab oleh bapak penjual dengan terkekeh. "Walah, jadi sampean ini takut toh mas? Tidak apa-apa. Masa gara-gara omongan saya sampean jadi borong dagangan saya?" "Jangan mas, jangan, takut ndak berkah," jawab si penjual itu yang kembali ditimpa lagi oleh Pak Dirja. "Ndak gitu pak, soalnya tadi sebelum sampean lewat,
Saya itu juga habis diganggu. Jelas Pak Dirja yang setelah itu akhirnya menceritakan apa yang tadi dialaminya ketika tengah sholat Isya itu. Bapak penjual sekuteng itu menyimak cerita Pak Dirja dengan seksama. Alisnya pun terlihat naik ketika memperhatikan penjelasan itu. Wah, ilmunya sepuh itu mas. Tanggapnya di akhir penjelasan Pak Dirja. Sepuh? Maksudnya ucap Pak Dirja yang kembali dijawab oleh bapak penjual itu. Ya sepuh Thomas, tinggi maksudnya. Orang lagi sembahyang aja kok bisa diganggu, katanya yang setelah itu tampak mencoba untuk menenangkan Pak Dirja. Tapi tenang saja mas, tidak usah takut. Karena ketakutan itulah makanan mereka. Pasrah saja, kaleh sing gawe urip. Awalnya memang seperti itu, lama-lama juga terbiasa. Kayak saya contohnya, kalau urusan melihat lelembut, sebagai orang malam, saya ini saking sudah wareknya, kenyang, tambahnya yang setelah itu memperkenalkan dirinya. Ayah, nama saya Sukoco mas, katanya sembari menjabat tangan Pak Dirja. Ah, kalau saya Dirja, sambut Pak Dirja yang sebenarnya sudah mengetahui nama bapak penjual itu karena memang namanya sudah tertulis di sisi gerobak sekutengnya. Perkenalan itu pun membawa mereka ke pembicaraan yang lebih mendalam. Walau mungkin belum sampai 1 jam, mereka berkenalan. Pak Dirja dan penjual sekuteng yang bernama Pak Sukoco itu sudah tampak akrab. Sebagai orang yang lebih tua, Pak Sukoco terlihat mendominasi pembicaraan. Sementara untuk pertama kalinya Pak Dirja kini mulai terlihat lebih terbuka dengan berbagai pertanyaannya seputar hal-hal ganjil. Sebenarnya dari awal perbincangan di teras itu berkali-kali sempat juga terlintas di pikiran Pak Dirja untuk menceritakan perihal masalah peliknya saat ini. Akan tetapi entah mengapa, di saat ia sudah merangkai kata-kata dan hendak mengutarakannya, selalu saja secara tiba-tiba ia merasakan ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dan seakan-akan menjadi penghalang pada dirinya agar tidak membuka pembahasan tentang kain rombeng itu. Hingga tanpa terasa, menit demi menit pun berlalu. Dengan malam yang tentunya kian menjadi larut, hawa pun juga mulai mendingin, membuat Pak Dirja akhirnya mengajak Pak Sukoco untuk masuk ke dalam rumahnya. Pak, dingin ya ini. Yuk kita masuk saja. Ngobrol-ngobrol di dalam, sepertinya lebih enak, tawar Pak Dirja sembari bangkit dari duduknya. Ah, nggih mas, jawab Pak Sukoco yang juga turut berdiri mengikuti Pak Dirja. Ya sudah, monggo masuk. Westo, tenang saja. Pokoknya uang dagangan panjenengan malam ini saya yang tutup, timpal Pak Dirja sembari melempar senyum. Dan setelah itu berjalan masuk ke dalam rumahnya yang mana segera diikuti juga oleh Pak Sukoco. Mereka berdua pun kini duduk di ruang tamu dengan posisi yang saling berhadapan. Akan tetapi suasana justru mendadak berubah aneh ketika tampak Pak Sukoco yang baru saja masuk dan duduk itu tiba-tiba saja terdiam. Matanya menerawang ke sekeliling ruangan, alisnya menaik dengan gestur yang menunjukkan sebuah kewaspadaan. Pak Dirja hanya bisa memperhatikan gelagat aneh itu hingga momen tak terduga pun terjadi ketika Pak Sukoco tiba-tiba menunduk, mengalihkan pandangannya beberapa saat setelah matanya menatap di satu sudut tepat di belakang tempat duduk Pak Dirja. Pak, kenapa Pak? Kata Pak Dirja yang perasaannya mulai tak enak. Pak Sukoco hanya menjawab dengan gelengan kepalanya. Itu pun ia lakukan dengan posisi kepala yang masih menghadap ke bawah. Pak Dirja mulai merasa panik pun kini kembali bertanya kepada Pak Sukoco itu. Pak,
"Ada apa, Pak?" sentak Pak Dirja membisik dan terbata. Lagi-lagi Pak Sukoco tak menjawab itu dengan ucapannya. Dia yang masih dengan posisi menunduk itu pun hanya mengisyaratkan tangannya dengan menunjuk ke arah belakang Pak Dirja. Dan tak sampai 1 detik setelah itu, tiba-tiba saja terciumlah bau gosong yang sangat tajam. Pak Dirja tentu tersentak menyadari itu, tapi entah mengapa saat itu dia langsung menduga kuat bahwa bau gosong ini berada tepat di belakangnya. "Pak, Pak," panggil Pak Dirja sekali lagi dengan gagap bergetar. Namun lagi-lagi Pak Sukoco masih bertahan dalam runduknya. Bau benda terbakar itu masih terasa jelas di penciuman Pak Dirja. Bahkan tak lama setelah itu juga mulai menyadari kalau sepertinya ada orang yang tengah bernafas. Suara nganya terdengar jelas. Begitu pula dengan hembusan angin hangatnya yang seakan sangat nyata ia rasakan meniup-niup tengkuk bagian belakang kepalanya. Sejurus dengan itu, Pak Dirja hanya bisa membeku, menyatu dengan rasa takutnya yang tak lagi bisa dituliskan lewat kata-kata. Dalam keadaan itu, sekuat tenaga, Pak Dirja mencoba untuk berdoa, namun bareng sepenggal ucap pun tak berhasil keluar dari mulutnya. Kalimat-kalimat Tuhan yang biasa dia hafal di luar kepala semua mendadak hilang, terkacaukan oleh suara ngan nafas dan bau gosong itu. Beruntung di puncak ketakutan itu, Pak Sukoco akhirnya berani menegakkan kepalanya. Ia pun segera bangkit beranjak menghampiri Pak Dirja dan langsung menyeretnya keluar dari rumah. Kedua orang itu pun berlari keluar dari perkampungan dan akhirnya berhenti setelah menemukan sedikit remang keramaian di sebuah angkringan pinggir jalan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Agil Rian Saputra, Gumbolopati. Wow, ini benar-benar nih. Akhirnya Pak Dirja ini merasakan apa yang selama ini dia sepelekan ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi di sini mungkin kita boleh nggak percaya, oke boleh nggak percaya, tapi jangan meremehkan, menyepelekan. Nggak percaya udah nggak percaya aja gitu. Dan di sini bagaimana akhirnya Pak Dirja itu paling serem menurut saya ketika dia lagi sholat pas ruku itu ada yang manjat ke badan dia tuh. Wow, itu serem pakai banget tuh. Dan kata-kata dari pemuda misterius, seseorang misterius di dalam bis yang ingin membakar justru dia yang terbakar. Akhirnya terjadi tuh kepada Pak Woto, tetangganya rumahnya terbakar. Beliau sendiri bersama istrinya sempat dibawa ke rumah sakit karena luka bakar serius, tapi ternyata akhirnya nyawanya tidak tertolong. Mengerikan banget ya. Dan di sini Pak Dirja merasakan ketakutan luar biasa tuh setelah dipanjat ya, lagi ruku ya. Dan di endingnya ini dia nyium bau gosong nih. Kalau prediksi saya bau gosong ini jelas nih. Ini pasti kemunculan sosok Pak Woto nih. Wow, serem banget ya. Ciri khas dari Mas Agil adalah horor yang gigit banget kalau menurut saya. Dan besok jangan sampai ketinggalan untuk Gumbolopati part 2-nya teman-teman ya. Sekali lagi Mas Agil, terima kasih ya atas kisahnya yang luar biasa. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Entry. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dibantu ya di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar juga silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.